Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hi there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone whenever and wherever you are always good. Miss berharap dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. On this lovely day, we are going to continue our English class. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kita. And for today, we are going to learn about countable and uncountable noun. Tapi sebelum itu, don't forget to like, share, and subscribe this video. Oke, langsung saja kita masuk tentang materi kita hari ini, yaitu tentang countable and uncountable noun. Jadi apa sebenarnya Miss itu uncountable dan countable noun? Oke, jadi seperti penjelasan yang Miss sudah tuliskan di sini, cantumkan di sini adalah countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung. Contohnya apple, banana, orange, pensil, book, dan lain-lain. Sedangkan uncountable noun adalah kebalikan dari countable noun. Kalau countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung, berarti uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, gula, air, minyak, garam, pasir, susu, kopi, dan lain-lain. Itu adalah termasuk kategori kata benda yang tidak dapat dihitung, oke? Jadi kalau kata benda yang bisa dihitung itu, misalnya kita bilang 1 apel, 2 apel, 3 apel, 4 apel, dan lain-lain. Sedangkan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, kita tidak bisa bilang 1 gula, 2 gula, 3 gula, 4 gula, dan lain-lain, oke? Jadi ada cara yang bisa kita gunakan untuk membuat kata benda tersebut yang termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung bisa dihitung, oke? Langsung saja kita mulai ke penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk ke uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung, kita masuk dulu ke kata benda yang dapat dihitung. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa ketika dia bendanya 1, lalu dia bendanya lebih daripada 1, biasanya kan kita hanya perlu menambahkan huruf S atau ES di akhiran kata benda tersebut. Contohnya, book menjadi books, pensil menjadi pencils, pen menjadi pens, cat menjadi cats, oke? Jadi hanya menambahkan huruf S atau ES di akhiran kata benda tersebut. Contoh seperti yang ada di gambar ini, tomato, 1 tomat. Tapi ketika dia tomatnya sudah more than one, lebih daripada 1, kita tidak boleh lagi mengatakan tomato. Tapi kita menambahkan huruf S atau ES menjadi tomatoes, oke? Jadi untuk kata benda yang bisa dihitung, ketika dia sudah lebih daripada 1, kita hanya menambahkan S atau ES di akhiran kata benda tersebut, oke? Tapi ketika dia bendanya tidak bisa dihitung, kita tidak bisa menambahkan S atau ES di akhiran kata bendanya, oke? Kita masuk lagi di kata benda yang bisa dihitung. Pumpkin, labu. Labunya cuma 1, jadi kita bilang pumpkin. Ketika dia labunya sudah lebih daripada 1, contohnya 2, 3, 4, 5, dan lain-lain, kita perlu menambahkan huruf S atau ES di akhiran kata benda tersebut menjadi pumpkins. Next, selanjutnya, book. 1 buku. Ketika dia bukunya lebih daripada 1, more than one, kita tidak boleh lagi mengatakan book, tapi books, oke? Penambahan huruf S atau ES di akhiran kata benda hanya diperuntukkan atau hanya bisa digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung. Contoh yang lain adalah jagung. Bahasa Inggris jagung adalah corn. Tapi ketika dia jagungnya sudah lebih daripada 1, more than one, seperti contoh yang ada di sini, jagungnya lebih daripada 1. Makanya kita tidak boleh lagi menuliskan corn, tapi kita menambahkan huruf S di akhiran kata tersebut menjadi corns. Oke? Sekarang kita masuk ke uncountable nouns. Seperti yang Miss sudah katakan bahwa countable noun yang membedakan kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung adalah salah satunya adalah penambahan akhiran S atau ES di akhiran kata benda tersebut. Ketika dia bisa dihitung, kita bisa menambahkan huruf S atau ES di akhiran kata bendanya. Contoh yang tadi, book menjadi books, tomato menjadi tomatoes, pensil menjadi pencils,
pumpkin menjadi pumpkins atau corn menjadi corns. Tetapi ketika dia kata bendanya tidak bisa dihitung, kita tidak boleh menambahkan akhiran s atau es langsung di akhiran kata benda tersebut. Contohnya, air, water. Tadi kan Miss sudah jelaskan bahwa kata benda yang tidak bisa dihitung itu adalah kata benda yang berbentuk cair, berbentuk seperti pasir yang butir-butir kecil itu. Kita tidak mungkin mengatakan 1 pasir, 2 pasir, atau 1 gula, 2 gula, atau 1 garam, 2 garam, oke? Jadi kita tidak bisa mengatakan atau menghitung benda tersebut, makanya dia dikategorikan uncountable noun. Yang bisa dihitung hanyalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menampung atau menyimpan benda tersebut. Contohnya di gambar ini adalah gambar air. Nah, ketika dia di sini air, a glass of water. Ketika dia sudah lebih daripada 1, oke, kita tidak boleh langsung menambahkan s di sini seperti kata benda yang bisa dihitung, oke? Jadi dia tidak diperuntukkan penambahan s atau es di akhiran kata bendanya karena dia tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menampung atau menyimpan benda tersebut. Karena di sini dia menggunakan gelas, kita hitung gelasnya 1, 2, 3, berarti 3 gelas. Berarti bahasa Inggrisnya adalah 3 glasses of water. Oke, 3 glasses of water. Kita tidak boleh bilang waters, tambah saja s karena itu lebih daripada 1. Oke, tidak boleh ya langsung menambahkan s atau es di akhiran kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi yang bisa dihitung hanyalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menyimpan atau menampung benda tersebut. Next, selanjutnya ini adalah gambar gula. Seperti yang Miss sudah jelaskan tadi bahwa kata benda yang tidak bisa dihitung itu yang berbentuk cair atau yang berbentuk butiran-butiran kecil seperti ini. Contohnya salah satunya adalah gula. Tidak mungkin anandaku menghitung satu persatu gula ini kan? Jadi kita tidak boleh mengatakan 1 gula, 2 gula, 3 gula, dan lain-lain. Tapi yang digunakan adalah, yang dihitung adalah wadah yang digunakan. Karena di sini dia menggunakan sendok. Nah, di sini adalah 2 sendok. Makanya yang dihitung adalah sendoknya, berarti 2 spoons of sugar. Oke? 2 sendok gula, bukan sugar, 1 di gulanya. Berarti kalau lebih daripada 1 gula berarti tambah saja s atau es menjadi sugars. Oke, salah ya. Berarti yang dihitung hanyalah wadah atau tempat yang digunakan. Next, selanjutnya adalah teh, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan tea. Nah, seperti yang Miss sudah sebutkan tadi, yang benda tidak bisa dihitung adalah yang cair atau yang berbentuk butiran-butiran kecil. Salah satunya yang cair adalah teh. Teh ini kita tidak mungkin bilang 1 teh, 2 teh. Nah, kita menghitung benda yang digunakan untuk mengisi atau menampung teh tersebut. Contohnya, gelas ataupun cangkir. Nah, karena di sini dia menggunakan cangkir, kita menyebutnya 2 cups of tea atau 2 cangkir teh. Tidak boleh lagi menambahkan s atau es di akhiran kata tea ini karena dia termasuk kategori benda yang tidak dapat dihitung karena dia berbentuk cair. Oke? Next adalah susu. Nah, ini adalah juga benda yang tidak bisa dihitung karena dia berbentuk cair. Jadi kalau misalnya 1 gelas susu kita sebutnya a glass of water, a glass of milk. Tetapi ketika dia sudah lebih daripada 1, tidak boleh langsung saja menambahkan milks, tambah s saja seperti kata benda yang tidak bisa kata benda yang bisa dihitung. Jadi kita menghitung wadah atau tempat yang digunakan untuk menampung atau mengisi atau menyimpan benda tersebut. Karena di sini menggunakan gelas, berarti gelasnya yang kita hitung. 1, 2, 3, berarti 3 glasses of milk. Yang ditambahkan s atau es adalah di wadah yang digunakan untuk menampung benda tersebut. Oke? Nah, untuk hari ini kita masuk ke exercise-nya, latihan untuk hari ini. Jadi di sini Miss sudah tuliskan ada 10 kosakata yang ada di sini. Silakan anandaku memilih yang mana masuk ke kata benda yang bisa dihitung atau countable noun dan mana termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Oke, jadi di sini ada masing-masing 5 ya. Jadi silahkan dicari apa saja benda yang bisa dihitung. Yang bisa dihitung disimpan di sini, ditulis di sini, dilanjutkan ya. Ini Miss sudah berikan 1 sebagai jawabannya. Jadi silahkan anandaku melanjutkan 2, 3, 4, 5. Tetapi tetap ditulis semuanya ini yang ada di sini. Oke?
Jadi sebelum dijawab, ditulis dulu soalnya, lalu dijawab, dibuatkan kotak seperti ini. Dan di sini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Miss sudah berikan jawaban 1, yaitu sugar atau gula. Silakan Anandaku melanjutkan nomor 2, 3, 4, 5, tapi tetap ditulis nomor satunya ya. Jadi Miss artikan dulu ya. Jadi salt itu artinya garam, orange artinya jeruk, sugar artinya gula, water artinya air minum, mango artinya mangga, coffee artinya kopi, apple artinya apel, watermelon artinya semangka, Coke artinya Coca-Cola atau minuman bersoda, dan milk artinya susu. Oke, jadi kira-kira yang mana di sini kata benda yang bisa dihitung? Kalau bisa dihitung, silahkan tuliskan di sini, dilanjutkan ini nomor satunya, dan yang tidak bisa dihitung, silahkan dituliskan di sini di bagian uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke, jadi silahkan Anandaku mengerjakan semuanya, soalnya ditulis lalu jawabannya. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Setelah itu bisa difotokan hasil pekerjaannya, bisa minta tolong ayah atau bundanya untuk difotokan hasil pekerjaannya, lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama dan kelasnya masing-masing. Oke? Jadi pada saat mengumpulkan atau mengirimkan tugasnya kepada Miss, silahkan cantumkan nama Ananda dan kelasnya dari mana. Karena akan ada pengurangan poin ketika Ananda tidak mencantumkan nama atau kelasnya dari mana pada saat mengirimkan tugas. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom. And I'll see you in the next meeting, the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone. Bye-bye.